warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah dengar istilah tentang hak asasi manusia belum? Atau sering disebut juga dengan HAM, yang terkadang viral di media sosial. Apalagi jika ada kasus seperti pembungkaman orang yang mengkritik pemerintah, pemukulan demonstran oleh polisi, atau korban yang menuntut keadilan atas kasus pelanggaran di masa lalu. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HAM? Yuk kita kenalan sama HAM. Pengertian HAM atau singkatan dari hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait hak asasi manusia dan telah menyusun serangkaian aturan hukum untuk melindungi setiap individu di negaranya, nyatanya masih ada saja loh ditemukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia ini perlu dipahami betul oleh setiap orang. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berdasarkan asas hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga, yaitu basic right, berupa perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun persoalan HAM masih saja terjadi di Indonesia. Hak asasi manusia ini memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Untuk itulah, dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, seperti kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Setelah mengenali pengertian HAM, kita juga perlu mengetahui macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam HAM yang bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam macam-macam HAM ini yaitu 1. Hak asasi pribadi seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama, dan kepercayaannya masing-masing sesuai aturan di negaranya. Kemudian yang kedua adalah hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Keempat, hak asasi ekonomi. Kelima, hak asasi peradilan, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut PBB, terdapat beberapa macam pelanggaran HAM berdasarkan 2 kategori, yaitu kategori berdasarkan pelanggaran HAM berat serta pelanggaran HAM ringan. Berikut ini adalah macam-macam pelanggaran HAM berat yang perlu kamu ketahui.
Macam-macam pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Tak hanya membantai suatu suku bangsa, kejahatan genosida juga mencakup hal lain, seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu ke suku yang lainnya. Macam-macam pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM berat, yaitu pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat mental dan fisik, serta kejahatan apartheid. Yang selanjutnya adalah pelanggaran HAM ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan dapat kita lihat sebagai berikut, antara lain melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, serta melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Nah, sekarang sudah kenal kan dengan hak asasi manusia? Yuk jangan lupakan video ini, karena kedamaian hidup setiap orang tergantung pada hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.